Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Jika kita lihat saat sekarang ini lagi trending dan boomingnya itu receiver yang mendukung IKS Forever Server. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya receiver ini hampir sama saja seperti receiver kebanyakan yang kita pakai. Ya, mungkin ada plus minusnya juga. Untuk receiver yang mendukung IKS Forever Server ini mendukung beberapa channel yang terdapat pada satelit Asiasat 7 C-band, Thaicom 68 Ku-band, dan Upstar 7 Ku-band. Sementara untuk satelit yang lain itu hampir sama saja seperti receiver yang kita pakai. Malahan dari segi fitur bisa saja receiver yang biasa kita pakai tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan yang ini. Ya, mungkin karena kan sekarang ini adalah zamannya IKS Forever Server, makanya orang tuh banyak mencari atau membeli receiver ini. Baik, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview salah satu receiver yang mendukung IKS Forever Server tersebut, yaitu Gold HD G7 Forever atau Gold HD G7 Forever. Di pasaran ini dijual di range harga Rp1.450.000 sampai dengan Rp1.700.000. Itu harga terakhir yang saya dapatkan. Dan ini merupakan kelengkapan standar yang kita dapatkan. Kita mendapatkan 2 buah baterai AAA, kita juga mendapatkan kabel HDMI. Namun saran saya, ada baiknya kabel HDMI ini diganti saja. Kabel HDMI-nya tidak bagus. Kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk dan remote control. Ini sudah pasti ya. Nah, perhatikan desain dari remote controlnya. Untuk remote controlnya ini lebih baik jika dibandingkan dengan desain yang dipakai pada Bensat 9595 HD ataupun pada Mediastar Mini Series. Nah, sebelum kita komentari lebih lanjut, kita lihat dulu dari segi quality build up-nya. Remote controlnya ini terbuat dari plastik, warnanya adalah hitam. Plastiknya ini tidak begitu solid dan juga tidak begitu ringkih. Posisinya ada di tengah-tengah lah ya, cukup bagus juga. Secara desain, pada posisi bagian atasnya ini slim atau tipis, kemudian pada bagian bawahnya ini gendut ya. Dengan desain seperti ini, coba diperhatikan pada saat kita genggam dengan menggunakan tangan, ini feel-nya dapat. Kemudian ini juga cocok ya pada saat kita pegang, feel-nya dapat sesuai dengan genggaman kita mengikuti pola tangan tentunya. Lalu untuk tombol-tombolnya pun juga cukup empuk, hampir sama lah seperti pada Bensat 9595 HD ataupun Mediastar Mini Series. Yang menjadi bedanya itu adalah, atau pembedanya itu, kelebihan dari remote ini, pada saat kita mencoba menjangkau tombol yang ada di posisi bagian atasnya, itu lebih nyaman dengan menggunakan ini. Mungkin dikarenakan desainnya kali ya. Dan coba perhatikan, di bagian yang saya tunjuk, ini ada semacam lampu LED ya. Namun ini ternyata hanya sebagai pemanis saja. Saya memikirnya pada saat kita pencet atau tekan tombol yang ini, saya pikir lampunya ini akan menyala, tapi ternyata tidak. Jadi ini hanya sebagai pemanis. Remote controlnya ini juga tidak memiliki fitur infrared learning function dan hanya bisa digunakan untuk remote dari receivernya saja. Dan ini adalah receivernya, bisa dilihat dari segi dimensi lebih besar jika dibandingkan kedua merek yang saya sebutkan tadi, Bensat 9595 HD ataupun Mediastar Mini Series. Untuk quality build up-nya, materialnya terbuat dari besi, bisa didengarkan ya. Dan kemudian bisa dilihat juga ya, ventilasi udaranya sangat banyak pada posisi bagian atas, kemudian di posisi samping kanan ini juga ada, begitu juga pada bagian samping kirinya. Dan tidak pada bagian itu saja, ternyata pada bagian bawah juga terdapat ventilasi udaranya. Dengan desain yang besar seperti ini, dia lebih longgar atau lebih lega pastinya di bagian dalamnya. Tentunya sirkulasi udara akan menjadi lebih lancar sehingga suhunya pun bisa terjaga dengan baik jika dibandingkan kedua merek yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, ini merupakan penampakan pada sisi bagian belakang. Tidak terdapat LAN port dan juga tidak terdapat built-in Wi-Fi. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, maka kita harus membeli secara terpisah Wi-Fi dongle seperti ini. Bebas menggunakan chipset MT maupun RT. Pada sisi bagian kiri di sini terdapat port untuk parabola LNB in, kemudian ada 2 buah port USB versi 2, HDMI out, kemudian ada RCA out juga untuk televisi tabung dan kabel audio juga, kemudian port RS232 dan switch on off ya. Nah, kemudian pada sisi bagian front panel, nah ini yang terlupakan tadi ya. Bagian front panel adalah seperti yang terlihat, terdapat banyak tombol, lengkap tombol-tombolnya. Ada tombol power, ada tombol OK, tombol menu, panah kiri kanan, dan atas bawah. Jadi kalau seandainya pun remote controlnya rusak, ini masih tetap dapat kita pakai, kita gunakan.
Dan selanjutnya itu, ini bisa dibuka ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ini seperti slot untuk kartu tayang. Padahal ini bukan, bisa dilihat ya, nggak ada lubangnya. Ini hanya sebagai pemanis saja, dummy ya, tidak bisa kita pakai. Jadi untuk Gold HD G7 Forever ini, dia tidak dilengkapi dengan slot kartu tayang. Walaupun demikian tidak jadi masalah, karena kalaupun ada slot kartu tayangnya masih tetap tidak bisa kita pakai di Indonesia, karena provider televisi di Indonesia itu untuk kartu tayangnya sudah di-pairing dengan receiver bawaannya. Baik, lalu bagaimana dengan kualitas receiver ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan kita, baik dari segi kemampuan dan fitur yang dimilikinya? Untuk mengetahuinya, kita akan coba saja dan mudah-mudahan saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk booting lebih lambat 2,2 detik dari MediaStar MS2525 dan sama dengan Bensat 9595 HD yaitu 19,4 detik. Tentunya ini masih masuk ke dalam kategori cepat. Tampilan user interface cukup menarik, tidak kaku dan informatif. Namun sayangnya pemilihan warna teks yang kurang tepat mengakibatkan teks kurang jelas saat dibaca. Akan lebih baik lagi jika warna teksnya adalah putih. Saat tombol info ditekan satu kali, maka akan muncul informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan dua kali, maka kita dapat melihat salah satunya adalah sinopsis acara yang sedang berlangsung. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Perempuan 50 tahun. அதன் தற்காலிக சுரப்பிகளிலிருந்து Attend a free class. Download Byju's app now. Tampilan EPG receiver ini cukup menarik namun kurang tertata dengan rapi seperti pada Bensat 9595 HD. Jika mendukung tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu semacam fitur multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dengan menekan tombol subtitle pada remote control, maka terdapat fitur net subtitle. Tapi sayangnya setelah dicobakan beberapa kali, tidak ditemukan subtitle yang dicari sesuai dengan film yang sedang ditonton. Padahal fitur ini cukup membantu untuk film tertentu di satelit Thaicom 68 Ku-band. Untuk acara yang memiliki subtitle berbasiskan DVB, seperti pada channel film HD2 di satelit Thaicom 68 Ku-band, dapat diterjemahkan secara otomatis ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Jika memiliki home theater yang mendukung Dolby Surround, sangat cocok dipasangkan dengan receiver ini. Dengan fitur Dolby Audio yang dimilikinya, menonton acara favorit berasa seperti di dalam bioskop. Namun sayangnya receiver ini tidak dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, maka dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, USB 3G modem, dan LAN adaptor. Untuk USB Wi-Fi dongle tidak disertakan dalam paket penjualannya dan harus dibeli secara terpisah. Tentu saja receiver ini mendukung auto roll BISK dan auto roll powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi menginputkannya secara manual. Berikut enskripsi key yang didukung oleh receiver ini. Nah, receiver ini menarik untuk dibeli dengan dua selling key value yang dimilikinya, yaitu bonus Apollo 5 IPTV selama 1 bulan dan Forever Server selama 15 bulan. Untuk masa aktifnya terhitung sesuai dengan yang telah diset pada servernya, tidak berdasarkan pada saat pertama kali kita memakai atau mengaksesnya. Untuk mengetahui masa aktif akun Apollo 5 adalah dengan cara masuk ke option setting, lalu pilih About, dan tekan tombol OK. Nah, terlihat informasi masa aktif akun Apollo 5 IPTV ini. Jika masa aktifnya sudah habis seperti ini, maka dapat diperbaharui atau diperpanjang. Untuk link perpanjangannya nanti akan kita update di IG kita. Untuk dapat menyaksikan tayangan pada Apollo 5 IPTV ini, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 10 Mbps. Untuk selling key value yang paling dicari adalah dukungan ke Forever Server. Gold HD G7 mendukung server Azure 135.
Adapun list satelit yang didukung diantaranya adalah sebagai berikut. Okay. Can we just focus on the asset, please? The asset? Salon smooth hair for up to 3 days. Tresemme, your telling him to get to his feet. The entire Breaking Up Palace crew are in here. Come on, I know you're in there, Saul. joy located. Strangely, if anyone was going to sit out after the Bulgaria game. Untuk list lengkapnya akan kita update di IG kita. Gold HD G7 lebih daripada sekedar receiver. Selain mendukung Apollo 5 IPTV, masih banyak aplikasi lain yang didukung oleh receiver ini, seperti mendukung YouTube, Quran, Extreme, dan masih banyak yang lainnya. Untuk YouTube, sayangnya dengan menggunakan firmware yang sekarang, tidak terdapat update config atau APK yang terbaru secara online, sehingga untuk sementara konten pada YouTube tidak dapat untuk diputar. Aplikasi Al-Quran berfungsi untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ini tentunya sangat berguna sekali bagi umat Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain itu juga terdapat fitur Net Radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. How do you keep the song from fading? Untuk upgrade firmware tersedia secara online. Pastikan firmware yang digunakan sudah up to date. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung T2MI namun tidak untuk multi-stream. Tayangan T2MI ini dapat kita saksikan, salah satu contohnya itu pada satelit Yamal 601 C-band. Untuk transponder feed siluman pada satelit AsiaSat 5 C-band, saat video ini dibuat tidak dapat dicobakan, mengingat feed tersebut belum aktif. Sementara untuk kodek 422 dapat di-lock dengan baik, akan tetapi tidak dapat diputar mengingat tidak tersedianya aplikasi yang mendukung seperti GM Screen. Receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B tidak akan lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, kemudian disimpan ke flash disk ataupun hard disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. Gold HD G7 dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik, video, dan bahkan untuk melihat foto. Kabar baik bagi calon atau pengguna receiver ini, protokol CC-Cam dan Forever Server eShare 135 dapat berjalan secara bersamaan, tidak ada masalah sama sekali. I'm fine. Good night, Mr. Squarepants. Posisi ventilasi udara yang didesain sangat baik, hampir terdapat di semua sisi. Bodi besi dan ruang box yang cukup lega, lebih lega dari Bandsat 9595 HD, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan yang sama seperti yang kita lakukan pada receiver Bandsat 9595 HD, setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 36,8 derajat Celcius, jauh di bawah Bandsat 9595 HD yaitu 45,9 derajat Celcius. Cukup adem tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Gold HD G7 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player, mendukung T2MI, Auto Roll Biscuit dan Powerful, dengan seling key value dukungan Forever Server eShare 135 dan Apollo 5 IPTV, masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 bulan, dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server eShare 135 dan Apollo 5 IPTV tersebut selama masa aktifnya. Walaupun tidak memiliki LAN port, built-in Wi-Fi, dan slot kartu tayang, jika Anda mencari receiver IKS Forever Server dengan kualitas dan spesifikasi yang bagus, serta suhu terkontrol dengan baik,
receiver ini layak dimasukkan ke dalam wishlist Anda. Perlu untuk diingat, setiap receiver yang kita review kita nilai seobjektif mungkin, tanpa ada kepentingan untuk mengendorse suatu brand, karena kami tidak terikat dengan brand tertentu, di mana produk yang kita review kita beli secara mandiri. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, karena support Anda sangat penting untuk perkembangan kami. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.